Pernah kepikiran nggak sih dari mana sebetulnya asal-usul maskot? Karakter-karakter yang sering kita lihat di mana-mana ini ternyata punya sejarah yang jauh lebih liar dan mengejutkan dari yang kita bayangin. Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas gimana standar desain mereka berevolusi dari yang tadinya soal sihir kuno sampai jadi ikon korporat modern. Oke, coba deh saya tanya. Kalau Anda dengar kata maskot, apa yang langsung muncul di kepala? Mungkin wajah harimau yang ramah di kotak sereal atau karakter berkostum badut yang joget-joget di pinggir lapangan. Kayaknya kita semua punya gambaran yang sama ya. Tapi gimana kalau saya bilang asal-usulnya itu jauh lebih gelap dan berbau magis dari yang kita kira? Percaya atau enggak, semua ini berawal dari satu kata di Prancis Selatan di daerah Provence tahun 1867. Kata itu adalah masko, dan dalam dialek lokal artinya adalah sihir. Betul, sihir. Dari situ kata itu berevolusi jadi maskoto yang artinya jimat atau benda keramat, sebelum akhirnya diserap ke dalam bahasa Prancis jadi maskot yang kita kenal sebagai benda pembawa keberuntungan. Nah, pertanyaannya, gimana caranya sebuah benda gaib pembawa hoki ini bisa berubah jadi karakter yang punya wujud? Jawabannya ada di atas panggung opera. Jadi ceritanya gini, ada seorang komposer namanya Edmond Audran. Istrinya ini baru pulang dari Provence dan bawa oleh-oleh perhiasan kecil dari saudaranya. Dia protektif banget sama perhiasan itu. Dia bilang ke suaminya, Edmond, jangan sentuh maskotku, jangan sentuh jimat keberuntunganku, nanti tuahnya hilang. Nah, larangan simpel ini justru memantik sebuah ide yang revolusioner di kepala Audran. Idenya adalah, gimana kalau keberuntungan itu nggak lagi berbentuk benda, tapi berwujud manusia. Dan di tahun 1880, Audran pun meluncurkan operanya La Mascotte. Di sini, untuk pertama kalinya, keberuntungan itu adalah seorang gadis petani bernama Bettina. Kekuatannya, wah luar biasa. Dia bisa bikin majikannya panen melimpah, menang perang, tapi ada satu syarat yang unik banget. Kekuatan itu cuma aktif selama Bettina masih perawan. Dan inilah dia standar desain maskot yang pertama, sebuah wadah manusia yang sifatnya pasif. Bettina itu nggak perlu ngapa-ngapain, cukup dengan keberadaannya saja dia sudah membawa keberuntungan. Konsep ini penting banget karena sebentar lagi semuanya akan berubah drastis. Opera La Mascotte itu sukses besar jadi fenomena. Dan seiring popularitasnya, kata maskot pun mulai ikut berkelana ke seluruh penjuru dunia. Saking besarnya kesuksesan opera ini, bahasanya pun ikut menyebar. Coba bayangin, cuma setahun setelah opera itu debut, di tahun 1881, kata maskot udah langsung dicatat di referensi Oxford, diambil mentah-mentah dari naskah Audran. Lalu, puncaknya di tahun 1928, kata ini resmi masuk Kamus Besar Bahasa Inggris Oxford. Ditambah lagi dengan kolonialisme Inggris, istilah ini pun menyebar kemana-mana. Tapi, ada yang menarik nih dari perjalanan kata ini. Di Indonesia, kata betina yang kemungkinan besar diserap dari bahasa Belanda yang merujuk ke tokoh Bettina, nasibnya beda banget. Artinya bergeser total. Dari yang tadinya gadis pembawa hoki, sekarang malah jadi kata yang agak kasar untuk menyebut jenis kelamin hewan. Ini bukti nyata gimana konteks budaya bisa mengubah arti sebuah kata sepenuhnya. Oke, jadi kalau kita rangkum perjalanannya ya, dari istilah sihir masko di tahun 1867, jadi opera hits di tahun 1880, masuk Kamus Oxford di 1881. Tapi lompatan evolusi terbesarnya terjadi di tahun 1898. Kita masuk ke era revolusi industri, zaman di mana semuanya serba mesin, serba pabrik. Nah, era baru ini butuh wajah baru untuk nge-branding perusahaan. Dari sinilah lahir jenis maskot yang benar-benar berbeda, maskot industri. Tahun 1898, Michelin bersaudara, Edward dan Andre, lagi ngeliatin tumbukan ban di pabrik mereka. Tiba-tiba salah satu dari mereka nyeletuk, lihat deh, kalau dikasih tangan sama kaki, tumpukan ban itu bakal kelihatan kayak manusia. Ide iseng itu didengar oleh seniman Ogalop, dan lahirlah bibendum, si manusia Michelin. Namanya sendiri diambil dari frasa Latin nunc est bibendum, yang artinya sekarang waktunya minum, seolah-olah ban Michelin itu bisa meminum semua rintangan di jalan. Dan disinilah momen kuncinya. Disinilah standar desain maskot bergeser total, selamanya. Kita pindah dari standar lama ala Bettina, manusia pasif yang cuma membawa keberuntungan, ke standar baru ala Bibendum, sebuah karakter aktif yang adalah penolong dari merek itu sendiri. Perubahannya jelas banget. Dari gadis pasif, maskot sekarang jadi karakter aktif yang berinteraksi. Lihat aja di poster-poster awalnya, Bibendum itu nggak cuma diam. Dia digambarin lagi ngebantuin pengendara yang mogok, ngasih ban cadangan, pokoknya aktif menawarkan solusi.
Fungsinya berubah 180 derajat. Dia jadi wajah yang ramah, yang siap menolong di tengah dunia industri yang kaku dan dingin. Jadi gimana semua cerita dari masa lalu ini nyambung ke maskot-maskot yang kita kenal sekarang? Yuk kita tarik benang merahnya dan lihat warisan modern dari konsep keberuntungan ini. Perjalanan maskot ini benar-benar luar biasa kan? Dari sebuah jimat pembawa keberuntungan yang magis di Prancis, bertransformasi jadi tokoh utama di panggung drama, sampai akhirnya jadi salah satu roda penggerak paling kuat dalam mesin bisnis modern. Simbol tapal kuda yang melambangkan hoki, dan roda gigi yang melambangkan industri, ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Tapi yang paling keren adalah, meskipun udah berevolusi sejauh ini, kalau kita balik lagi ke definisi dasarnya di Kamus Oxford, intinya tetap sama. Seseorang atau sesuatu yang dianggap membawa keberuntungan. Ternyata akar magisnya nggak pernah benar-benar hilang. Jadi, lain kali Anda lihat maskot, entah itu di bungkus sereal atau di pinggir jalan, apakah Anda masih akan melihatnya sebagai sekedar karakter lucu, atau Anda akan melihatnya sebagai sepotong sejarah panjang yang ternyata dimulai dengan sedikit sihir?